semuanya. Amin. Ya, saya minimal 10 tahun lagi. Bagi yang berumur 60 lah, 70 kan. Kalau berumur 50, 30 tahun lagi kan. Amin. Lanjut, umur panjang itu sampai berapa tahun? Umur panjang. Kalau umur panjang itu 70, ya. Jadi kalau 70 ke atas nggak umur panjang lagi namanya, lanjut usia. Amin. Yang umur 70 saya berangkatkan di dulu. Belum ada 70 ya. Nah, udah 70 lewat. Belum. Jadi kalau kita nyanyi ulang tahun, kalau umur 70 panjang umurnya. Tapi 70 tahun ke atas nggak panjang umur lagi, lanjut usia. Artinya umur manusia itu 70 ke atas itu lanjut. Karena apa? Karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Saya yakin seperti tahun 2000 makan siang di celana. Amin. Dan juga makan siang saya. Iya. Tapi saya dulu minum kopi pakai gula, sekarang enggak lagi. Ngapain ngulung pakai usia di kopi. Ya kan? Tapi tidak apa-apa. Kita bersyukur semuanya. Kita merayakan tahun 2025 Natal dengan penuh sukacita kebahagiaan. Amin. Kita akan berbicara mengenai mencukupkan diri dalam segala, ya, mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi kita belajar mencukupkan diri kita, ya. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, ya cukupkanlah itu, karena itulah yang diberikan Tuhan, ya. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 nanti. Dan kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi aku belajar, kata Paulus, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Iya. Jadi kita bisa belajar mencukupkan diri kita apa adanya, nggak ikut-ikutan orang lain gitu. Jadi Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, dia dokter, dia dosen luar biasa, orang kaya dia. Tapi karena dia mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan, aku belajar, kukatakan ini bukan karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Teruskan, ya. Aku tahu apa itu kekurangan. Jadi kita sering kekurangan kan? Ya, jadi nggak ada manusia yang berkelimpahan terus. Pasti ada kekurangan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kadang-kadang kita dalam keadaan kekurangan, ya. Tapi kita bukan terus kita dalam kekurangan, pasti pernah kelimpahan, ya kan? Pasti pernah itu. Walaupun bagaimana keadaan kita. Paulus belajar, dia belajar mencukupkan diri sendiri. Apa yang dia terima, apa yang dia dapat, apa yang dia alami, itu selalu dia bersyukur kepada Tuhan. Maka dia tahu, dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan. Jadi kalau kekurangan kita kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, jangan salahkan Tuhan, ya kan? Tetapi Paulus juga mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan. Kadang-kadang uang kita banyak kan, ya kan? Tapi nggak seterusnya itu. Kadang-kadang keuangan kita, ekonomi kita dalam hal kekurangan. Itu diizinkan Tuhan ke Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara berkelimpahan, ya bersyukur pada Tuhan, ya kan? Tapi dalam suatu saat kita seperti Paulus dalam hal kekurangan, Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri sendiri. Apa yang ada pada kita, itu kita gunakan. Ya, apa yang ada pada kita. Kalau nanti Natal nggak dapat baju baru, nggak apa-apa. Amin. Jangan karena mau
pengangkatan baju baru tahun supir kan? Iya. Harga bajunya 90, tapi kalau berutang di 300. Belajar kita mencukupkan diri sendiri. Iya. Mau pakai kita ini, pakai saya ini ada udah 10 tahun. Ada masa DP saya sekarang masih dipakai. Iya. Sepatu saya masih ya belajar kita coba diri sendiri. Ya, karena itu kata Paulus, aku tahu itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya kalau kita dalam kelimpahan, mari kita bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau kita dalam suatu saat kekurangan, jangan kita bersyukur-syukur sama Tuhan. Kan kadang-kadang seperti itu. Kalau dalam kelimpahan dia puji Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dalam kekurangan, ada ibu Tuhan udah bahasa orang berdoa, Tuhan yang serahkan. Ya, baru katakan lagi, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hak kenyang bagiku maupun dalam hal kelaparan. Jadi manusia itu seperti itu, dia pernah lapar, pernah kenyang, ya kan? Paulus mengatakan itu dalam hal kekurangan dialami, dalam hal kelimpahan dialami, dalam hal kelaparan dialami, dalam hal yang kenyang dialami. Semua dialami, nggak ada sempurna, ya kan? Nah, kalau kita mungkin kemarin kita makan enak-enak, hari ini kita nggak makan enak-enak, biasa. Paulus juga alami itu. Padahal Paulus ini seorang dokter, seorang dosen luar biasa di Gamaliel, dia seorang orang kaya. Pada waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia katakan, saya tahu itu kekurangan, saya tahu itu apa kelaparan, saya tahu itu apa kenyang, tapi saya belajar mencukupkan diri sendiri. Jadi nggak ikut gaya-gaya orang lain. Apa yang ada pada kita, ya syukurilah. Dalam menyambut perayaan Natal ini kan, karena nanti dalam menyambut perayaan Natal, waduh luar biasa. Bulan 11, bulan 12 orang mulai berpikir, uang Natal STM berapa? 150.000. Uang Natal gereja 100. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang paling uang Natal STM cepat dibayar itu. Uang Natal Bartak cepat dibayar itu. Uang Natal gereja don't pay. Nah, kan? Nah ini Bapak Ibu Saudara, maka kita belajar dan dikatakan baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Iya, ada masanya. Iya, siapa saudara pasti ada masanya. Dulu saya bersama istri saya seringkali dalam hal kekurangan, nggak makan. Walaupun sekarang ada, ya puji Tuhan. Iya, mungkin juga tak berubah bersama itu guru Nabi itu seperti itu dulu kan. Terus sekarang dalam hal kelimpahan, ya syukuri. Iya kan? Mungkin juga itu dari yang lain juga seperti itu kan. Mungkin sih kalau suami sama istri dulu masih ngontrak, sekarang udah mensyukuri. Ada hal kekurangan dan ada hal dalam kelimpahan. Amin. Iya, nggak terus kita dalam kekurangan, nggak terus kita dalam hal kelimpahan. Itu diuji itu hukum alam bagi manusia. Tapi Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diriku sendiri. Nggak ikut-ikutan dia. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri sendiri. Ya apa adanya kita ini. Ya memang kalau penampilan kita seperti ini, ya apa adanya aja. Kelaparan, kelimpahan pasti kita lakukan. Mengikut Tuhan itu seperti itu. Iya. Kadang-kadang Tuhan uji kita dalam hal kekurangan. Gak ada makanan, gak ada uang, gak ada apa-apa.
Tapi kadang-kadang kita dalam hal kelimpahan, wah luar biasa, berkat kita luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar mencukupkan diri sendiri. Teruskan, ya. Setiap manusia pasti pernah mengalami apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Setiap manusia, saudara yang ada di gereja ini, pernah nggak mengalami kelimpahan? Pernah kan? Pernah nggak mengalami kelimpahan? Amin. Tapi pernah nggak kekurangan? Pernah kan? Pernah. Iya. Itu hukum manusia. Kadang-kadang sempurna, presiden saja Prabowo pasti pernah mengalami kekurangan dia. Tapi pernah dia kelimpahan. Waktu dia kalah 3 kali, habis uangnya. Sekarang dia presiden, wah kelimpahan dia kan. Manusia seperti itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, belajar kita mencukupkan apa adanya. Kalau tahun 2025 ini kita merasa kekurangan, yakini tahun 2026 kita mengalami kelimpahan. Amin. Kalau kita tahun 2025 ini mengalami kita kurang sehat, yakini tahun 2026 kita semakin sehat. Itu hukum manusia itu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa kita hilangkan itu. Maka dikatakan setiap manusia pasti pernah mengalami apa itu kelimpahan. Ya seperti saya juga kadang-kadang banyak buat saya, tapi kadang-kadang tipis, sepeser pun nggak ada. Ya, tapi orang lain tuh saya nggak lihat itu. Kenapa? Saya belajar apa yang ada pada saya. Ya, mencukupkan diri apa yang Tuhan berikan kepada saya. Nggak niru orang lain. Orang lain pakai sepatunya hebat-hebat, saya pakai sepatu yang hebat. Nah, ya apa yang ada pada saya, syukuri. Kalau dia bisa seperti itu, ya syukur Tuhan juga. Ya, nggak semua kita dalam kelimpahan. Ya, pertanyaanlah dulu kita minggu ini. Siapa yang mengalami berkat Tuhan? Berkat Tuhan ya? Apa berkatnya? Berkat itu juga nggak uang loh. Hah? Kesehatan kan? Nah, jangan kalau berkat katanya langsung uang. Nggak ada itu langsung juta. Uang pun langsung juta, masuk kita ke rumah sakit, habis semua kan? Berkat terbesar apa? Kesehatan. Sehat. Tadi malam kami ikut pelayanan, ada orang kaya situ. Dia bilang gini, hidup ini aja 2. Ya. Padahal dia kaya kali loh. Apa itu? Bisa makan, bisa tidur. Ya kan? Hanya 2 ini kan? Bisa makan dan bisa tidur. Yang 2 ini banyak orang nggak bisa makan. Kenapa? Penyakit gula. Ya kan? Dan boya lang jalan, dan boya lang lain. Iya. Kena penyakitan. Ya kan? Udah terbatas makanannya. Baru dia bilang lagi yang kedua, bisa tidur. Ya. Padahal dia orang kaya. Ya, dia bilang saya beli oret, uangnya dia katanya kan. Ya. Tapi di hidup saya hanya 2 katanya gitu. Kalau saya bisa makan, bersyukur. Saya bisa makan daging, BPK dan lain-lain. Berarti saya sehat. Saya bisa tidur. Banyak orang tak bisa tidur. Baik kan? Mikir suami, mikir anak, ya? Mikir istri, mikir apa lagi? Mikir utang, mikir apa lagi? Mikir Natal. Nggak bisa tidur, ya kan? Saya pikir tadi malam perkataan
Orang kaya itu benar juga, ya kan? Sekarang penyakit gula seperti saya lah, jangan makan daging banyak, jangan minum teh manis, dibatasi semuanya, ya kan? Iya. Tidur pun susah. Jadi dia bilang dia banyak uangnya miliaran dia kasih kepada pekerjaan Tuhan. Dia pikir dulu, saya orang kaya di dunia dan di surga katanya, ya kan? Uang dia miliaran, dia kasih kepada gereja-gereja. Iya, kenapa? Karena saya nanti mati tidak bawa uang, tapi bawa surga saya berarti. Dikasihnya uang. Hanya dua doa saya. Tuhan, saya bisa makan Tuhan, saya bisa tidur. Karena katanya kalau dia sakit, kalau dia pergi ke Penang, habis dong dia. Jadi syukurilah Bapak Ibu Saudara kalau kita tahun 2025 ini dapat rumah sakit. Amin. Amin. Itu berkat Tuhan luar biasa itu kan. Banyak orang rumah sakit, kalau rumah sakit aroma pel tangannya, aroma dan urusan tengkorak himpun, kadang-kadang masih syukur Tuhan. Ya. Iya, kita harus belajar mencukupi dalam diri kita. Dan janji Tuhan dalam Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluan kita. Iya. Apa yang kita perlukan? Ya teruskan. Apa yang kita perlukan Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan manusia pada saat apa yang sedang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita butuh, ya contohnya makanan, Tuhan berikan itu. Iya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sesuai yang kita butuhkan. Saya butuh uang hari ini. Contohnya, bukan apa yang diinginkan dengan kehidupan kita. Jadi Tuhan akan memenuhi kebutuhan saudara dan saya dan apa yang harus kita butuhkan pada hari ini. Maka dikatakan mintalah dan berdoa. Bukan keinginan daging kita. Iya. Kalau kita mungkin butuh hari ini kita butuh kesehatan, berdoa kesehatan. Iya kan? Saudara sakit, dan saudara berdoa Tuhan berikan uang, nggak sesuai. Iya kan? Jadi Tuhan memberikan segala apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau saudara inginkan contohnya hari ini saudara beli mobil, belum tentu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan katakan, itu apa mobil sama takut, sedangkan beras nggak ada. Ngerti ya? Jadi Tuhan memperhatikan kepada kita dan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Tuhan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan dengan hidup kedagingan kita ini. Iya, dia mencukupkan segala sesuatu apa yang ada pada kita. Nah, itu yang Tuhan minta bagi kita. Gak usah berlebih-lebihan. Iya, kalau saya lihat kemarin tadi malam orang kaya itu pakainya sederhana gitu. Kadang-kadang, mohon maaf, kita yang orang miskin ini lebih bergaya daripada orang kaya. Betul enggak? Betul enggak? Kita orang miskin ini, mohon maaf, lebih bergaya kita daripada orang kaya. Iya. Coba bandingkanlah kalau ke pesta, orang kaya nggak mau pakai emas itu. Tapi kalau kita orang miskin ini, entah emas benar atau emas kuning nggak tahu bedanya. Tapi bergantung ke sumber. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita
Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Ya. Apa yang dibutuhkan keluarga kita? Apa yang dibutuhkan anak-anak kita? Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini? Ya. Saya sekarang berdoa Bapak Ibu Saudara, yang saya butuhkan adalah kesehatan pada hari ini. Karena saya kurang sehat. Ya. Yang saya butuhkan kebutuhan kesehatan. Kalau saya sehat, saya pasti bisa makan. Kalau saya sehat, saya pasti bisa tidur. Kadang-kadang susah tidur. Tadi malam jam 2, jam 1 bangun, tidak tidur sampai jam 4 pagi. Ya, susah kadang-kadang tidur. Kalau kulit istri saya ngomong mimpinya aneh-aneh pula, uang katanya. Apa nih istri saya ya? Ya. Ya, terus mulai siang semalam istri saya sampai uang. Dari sini oke mak katanya. Ya. Saya hanya mendengar. Kenapa? Nggak bisa tidur. Jadi di hidup ini hanya dua kan? Iya, bisa makan, bisa, amin. Ilok papijaran sebulan lalu dia, markasuk bilang sebulan burung dia, iya. Memang itu hidup ini. Aku tahu kekurangan, kata Paulus, tapi aku tahu juga kelimpahan. Hidup ini kan gitu kan, kekurangan dan kelimpahan. Ada saat kita kekurangan, nggak ada apa-apa di rumah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada saatnya Tuhan memberi kelimpahan bagi kita, berkelimpahan semuanya, diberkati Tuhan luar biasa. Makanya Paulus Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya belajar dalam saat kekurangan pun saya belajar mencukupi diri, dalam hal kelimpahan pun saya belajar mencukupkan diri sendiri. Iya, artinya kita belajar bersyukur sama Tuhan. Ya, teruskan Paulus menjelaskan kepada manusia kepuasan diri bukan berdasarkan sejauh mana banyak hartanya. Jadi kepuasan kita bukan karena sejauh mana banyak harta kita. Iya. Jadi kepuasan kita itu bukan karena kita banyak harta kita. Enggak. Tapi kepuasan kita itu kalau kita mau belajar mencukupkan diri sendiri. Ya. Dan katakan kita memiliki, tetapi sejauh mana kita mencukupkan diri sendiri. Kalau kita ikuti Bapak Ibu Saudara, ya kita kadang-kadang iri sama orang kaya kan, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita bersyukur dalam hal seperti kekurangan itu, kita bisa belajar bersyukuri kepada Tuhan. Bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Iya, bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, nggak usah iri kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah cemburu kepada orang lain. Jadi syukurilah apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita nikmati pada saat ini. Kita syukuri. Iya, sebab itulah kita perlu datang kepada Tuhan. Teruskan, Paulus banyak mengalami cobaan dalam mengikuti Tuhan. Ini Paulus. Saya katakan tadi Paulus itu adalah seorang dokter, seorang dosen, seorang orang kaya. Dia di Gamaliel, tapi pada waktu dia mengikuti Yesus,